Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang menyetarakan persamaan reaksi redoks ya, pada bab reaksi redoks dan elektrokimia. Metode yang kita gunakan hari ini adalah metode bilangan oksidasi. Oke, langkah-langkah pengerjaan yang harus kita lakukan saat kita ingin menyetarakan reaksi redoks dengan metode ini adalah yang paling pertama, tentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sebagai contoh, jika kita memiliki persamaan reaksi redoks sebagai berikut, kita harus dapat menentukan dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang ada di dalam persamaan tersebut. Kemudian kita harus menentukan mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dan kalau di sini yang mengalami perubahan oksidasi yang pertama adalah mangan di dalam MnO4-, itu bilangan oksidasinya 7, kemudian menjadi plus 2. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi dari plus 7 menjadi plus 2. Kemudian yang berikutnya adalah karbon dalam H2C24 dari plus 3 menjadi plus 4 di dalam CO2. Jika masih mengalami kendala dalam menentukan bilangan oksidasi, dapat melihat di video sebelumnya tentang penentuan bilangan oksidasi. Langkah berikutnya adalah menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini yang mengalami perubahan oksidasi kan ada dua unsur. Yang pertama adalah Mn dan karbon atau C. Nah, mangan di sebelah kiri hanya terdapat satu, sedangkan mangan di sebelah kanan juga terdapat satu, jadi sudah setara. Beda dengan karbon, di sebelah kiri terdapat dua buah C di dalam H2CO24 dan hanya terdapat satu buah di dalam CO2. Sehingga CO2 di sebelah kanan harus dikalikan dengan koefisien 2 sehingga kita memperoleh jumlah karbon yang sama di kiri dan kanan sehingga yang berubah jadi sama. Selanjutnya, kita harus menentukan jumlah penurunan dan penambahan bilangan oksidasi. Seperti tadi saya sudah sempat jelaskan di awal, berarti bilangan oksidasi Mn berubah dari positif 7 menjadi positif 2, yaitu berarti dia turun atau mengalami reduksi sebanyak 5 buah poin. Sedangkan karbon dari positif 3 menjadi positif 4, berarti dia mengalami kenaikan sebanyak 1. Tapi karena ada 2 buah karbon, maka kenaikannya menjadi plus 2. Langkah selanjutnya adalah menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi karena ada yang naik dan turun, yang turun sebanyak 5 poin, sedangkan yang turun sebanyak 5 poin, sedangkan yang naik ada 2 poin, ini harus disetarakan. Jadi antara yang naik dengan yang turun harus sama. Berarti yang turun, yang min 5 itu kita kalikan dengan 2, sedangkan yang positif 2 atau yang naik 2 kita kalikan dengan 5. Sehingga sama-sama turun 10 dan naik 10. Berarti kita memperoleh koefisien dari masing-masing spesi adalah sebagai berikut. Ion MnO4 kita kalikan dengan 2, begitu juga dengan ion Mn2+, sehingga sama-sama jadi 2. Kemudian H2C24 kita kalikan dengan 5, dan CO2 kita kalikan dengan 5 menjadi 10. 2 dikali 5 dapat 10. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyamakan muatan dengan menambahkan ion H+. Nah, kita lihat muatan di sebelah kiri itu ada negatif 2 dari Mn-1 kali 2, sedangkan di H2CO24 karena itu netral, jadi muatan totalnya 0. Selanjutnya di sebelah kanan, muatan di Mn2+ itu sama dengan plus 2, sedangkan di CO2 itu 0. Berarti di sebelah kiri kita punya totalnya adalah min 2, sedangkan di kanan adalah plus 4.
Supaya setara muatannya, kita tambahkan dengan 6 buah H+. Sehingga total muatannya sama-sama positif 4. Langkah terakhir adalah menyentarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan molekul air atau H2O. Kita lihat di sebelah kiri yang ada H-nya adalah di H2C2O4 sebanyak 10 buah. Kemudian ion H+ ada 6 buah, jadi total di sebelah kiri adalah 16. Sedangkan di kanan tidak ada hidrogen. Sehingga supaya setara kita kalikan dengan molekul airnya kita kalikan dengan 8. Sehingga kita dapatkan 16H di sebelah kanan. Ya, demikian metode menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Sekian, terima kasih.